Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Perkenalkan, saya Ella Tasiskar Aurelia, NIM 13. Nah, untuk adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus merupakan suatu pengeluaran bayi baru lahir dari dalam uterus ke luar uterus. Untuk masa transisinya berawal dari keluarnya bayi dari tubuh ibu sampai beberapa minggu untuk sistem organ tertentu. Untuk adaptasi bayi ini terhadap kehidupan di luar kandungan atau uterus, untuk awal pernafasannya ada sebab yang menimbulkan, yaitu rangsangan pada kulit bayi, tekanan torakalis ini di sebagian di bayi baru lahir ini, pernafasan intrauterin, ada penimbunan CO2, kekurangan O2. Nah, untuk cairan dalam alveoli digantikan oleh udara. Di sini pertama-tama itu setelah bayi lahir ini adanya pertukaran gas melalui paru-paru bayi. Nah, rangsangan gas ini melalui paru-paru untuk gerakan pernafasan pertama. Nah, yang pertama ini tekanan mekanik dari torakalis pada saat melewati jalan lahir ibu. Lalu dapat menurunkan kadar pH O2 dan meningkatkan kadar pH CO2. Merangsang kemoreseptor karoh. Nah, setelah itu, pernapasan pertama pada bayi baru lahir normal ini dalam waktu 30 detik setelah persalinan, di mana tekanan rongga pada dada bayi melalui jalan lahir mengakibatkan cairan paru-paru kehilangan sepertiga dari jumlah cairan tersebut, sehingga cairan yang hilang tersebut diganti dengan udara. Lalu paru-paru mengembang, menyebabkan rongga dada teromboli pada bentuk semula. Nah, jumlah cairan paru-paru sebelumnya pada bayi normalnya 80 museum lambung sampai 100 museum lambung. Nah, cairan dalam alveoli ini digantikan oleh udara. Seperti ini, cairan paru-paru janin ini memenuhi pada paru-paru. Nah, setelah terjadi nafas pertama, cairan tersebut berkurang sedikit demi sedikit. Nafas kedua berkurang lagi sehingga tersisa sedikit. Jadi nafas selanjutnya paru-paru pada janin atau bayi sudah hilang atau kosong. Pada perubahan sirkulasi ini pada janin masih terdapat fungsi foramen oval, ductus arterionovus, Botali, ductus venosus aranti, dan arteri umbilicalis. Nah, setelah lahir, bayi sesegera menghisap udara dan menangisnya lebih kuat. Lalu paru-parunya akan berkembang. Nah, terjadi tekanan dalam paru-paru. Tekanannya mengecil. Lalu tekanan pada atrium sinistra menjadi meningkat. Setelah itu foramen oval akan menutup. Untuk bayi baru lahir kehilangan panas, di sini ada 4 mekanisme. 1. Ada konveksi. Konveksi ini kehilangan panas badan bayi melalui aliran udara sekitar bayi yang lebih dingin. Misalnya bayi ini lahir di kamar. Nah, pintu kamar tersebut dan jendela kamar ini kan
ada pintu dan jendela juga. Nah, pintu dan jendelanya tersebut terbuka, dan jadi anginnya masuk ke dalam ruangan tersebut gitu. Lalu atau ada kipas atau AC yang dihidupkan. Lalu ada radiasi. Radiasi ini kehilangan panas badan bayi melalui pemancaran atau radiasi dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar bayi yang lebih dingin. Konduksi ini kehilangan panas badan melalui kontak langsung antara kulit bayi dengan benda atau permukaan di mana bayi diletakkan dengan suhu yang lebih dingin. Jadi contohnya tuh seperti bayi itu ditimbang. Ditimbang itu kan jadi kulit bayi ini bersentuhan dengan timbangan tersebut gitu. Jadi terjadilah kehilangan panas tersebut. Ada evaporasi. Evaporasi ini kehilangan panas badan melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara. Karena BBL ini diselimuti oleh air atau cairan ketuban ini. Nah, proses ini terjadi apabila BBL tidak segera dikeringkan. Lalu terjadi evaporasi. Nah, BBL ini dapat menghasilkan panas dengan 3 cara, yaitu menggigil, termogenesis, dan aktivitas otot. Nah, selanjutnya ada glukosa ini. Pada saat tali pusat diklem, bayi baru lahir harus mendapat cara untuk mendapatkan glukosa yang sangat diperlukan untuk fungsi otak. Nah, pada perubahan darah, kadar HB bayi dipengaruhi. Pemasangan klem, lalu posisi bayi setelah lahir, transfusi plasenta, gangguan pernafasan, peningkatan tekanan darah. Pada adaptasi sistem gastrointestinal, sebelum janin cukup bulan akan menghisap dan menelan refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk dengan baik pada saat lahir. Kemampuan ini masih cukup selain mencerna ASI. Hubungan antara esofagus bawah dan lambung masih belum sempurna, maka akan menyebabkan gumoh pada bayi baru lahir. Nah, kapasitas lambung sangat terbatas, kurang 30 cc dan akan bertambah lambat sesuai pertumbuhannya. Lalu pada adaptasi sistem imunitas BBL masih belum matang, sehingga menyebabkan BBL rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi. Kekebalan alami terdiri dari struktur pertahanan tubuh yang mencegah atau meminimalkan infeksi. Nah, imunitas alami ini didapat di dalam tubuh bayi. Nah, di dalam tubuh bayi ini ada sel fagositosis, lalu ada natural killer cell. Pada sel fagositosis ini terdapat neutrofil, polimorfonuklear, lalu ada monosit, ada makrofag. Nah, jika di imunitas dapatan, imunitas ini didapat dari ibunya. Perubahan sistem ginjal. Pada perubahan sistem ginjal ini, BBL mengekskresi sejumlah kecil urin pada 48 jam pertama kehidupan. Hanya sebanyak 30-60 mili. Sekian saya menjelaskan hasil tugas saya, Ibu. Sekurang mungkin ada yang kurang atau bagaimana, Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.